Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Kurotayun dengan NIM 20323002. Saya mahasiswi dari mata kuliah pembelajaran matematika SDMI PGMI C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya itu modul ajar itu pasti ada tujuannya ya. Yang pertama itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi setiap guru itu mampu memodifikasi modul ajar yang 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 harus disesuaikan dengan siswanya pada sekolahan dia mengajar seperti itu. Yang selanjutnya itu peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Jadi setelah memodifikasi modul ajar juga uh, seorang guru itu mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi tersebut. Yang terakhir ada peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Mari menyimak bersama ya. Seperti pada yang ada di layar, itu ada beberapa pertanyaan mengenai modul ajar seperti itu. Bisa disimak ya teman-teman. Setelah itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud modul ajar. Ada yang tahu kan? Pasti sudah ada yang tahu nih teman-teman. Saya jelaskan ya sedikit ya. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Kalau RPP itu kan untuk seperti kita ya, untuk dosen, untuk buat mahasiswa seperti itu. Kalau modul ajar itu untuk sekolah-sekolah umum seperti itu. Terus modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar itu dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran yang ditetapkan itu berdasarkan alur pembelajaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya itu pendidikan memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi modul ajar itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Lalu ada alur penulisan modul ajar. Uh, Alur penulisan modul ajar itu ada kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada alur tujuan pembelajaran atau ATP ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran itu yang dijabarkan itu kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Lalu kalau sedangkan alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Setelah itu tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran itu diturunkan menjadi modul ajar. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan. Contohnya ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu ada tujuan akhir. Tujuan akhir ini profil pelajar Pancasila ya, seperti yang tertera di layar. Yang selanjutnya itu ada output dari materi sebelumnya. Di sini ada ATP ya, tadi ATP itu alur tujuan pembelajaran. ATP itu nanti diturunkan lagi menjadi TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada rencana asesmen. Yang elemen B atau elemen bahasa Indonesia itu ada biasanya itu ada menyimak, membaca dan memirsa,
dan berbicara, mempresentasikan, serta dan menulis. Lalu ada komponen modul ajar lengkap. Yang pertama itu ada komponen modul ajar yang berisi itu fase capaian modul ajar. Yang kedua ada jumlah jam pelajaran. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran kan banyak ya teman-teman, seperti discovery learning, terus ada contextual teaching and learning, seperti itu dan sebagainya. Terus ada tujuan pembelajaran. Nah, maaf ya, berarti kalau kita membuat modul ajar itu harus ada tujuan pembelajaran juga teman-teman, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Terus ada dimensi Pancasilanya juga, terus lalu ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Terus di sini ada komponen detail modul ajar per pertemuan seperti itu. Ini pasti ada bahan ajarnya per pertemuan ya. Terus ada pemahaman bermakna. Terus ada pertanyaan pemantik. Terus ada indikator keberhasilan, lalu pasti ada asesmen, terus ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan nanti ketika pembelajaran itu dituliskan di modul ajar. Yang terakhir ada rencana kegiatannya. Terus yang selanjutnya itu komponen lampiran. Nah, lampiran ini itu pasti ada yang pertama itu pasti ada lembar aktivitas ya. Yang kedua ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian untuk setiap kegiatan yang perlu dinilai seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir ada bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut itu bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Jadi guru itu bisa menambahkan suatu komponen atau ya memodifikasi lagi lah seperti itu. Lalu ada komponen modul ajar. Ya, ini yang seperti biasa itu ada informasi umum. Informasi umum itu berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu berada di informasi umum ya, yang tertera pada awal. Yang selanjutnya itu ada komponen inti. Komponen inti itu biasanya itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, terus ada persiapan pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran ya, seperti awal kegiatan, terus ada inti kegiatan, terus ada penutup pembelajaran seperti itu, terus ada asesmen, terus selanjutnya ada pengayaan dan remedial, dan selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan guru. Terus selanjutnya itu ada lampiran. Lampiran itu seperti lembar kerja peserta didik, bahan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya teman-teman. Terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Terus ada glosarium tentunya. Terus ada daftar pustaka. Catatan ya, untuk selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan siswanya. Terus ada komponen modul ajar yang wajib. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik itu memiliki keleluasan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran ya. Jadi pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan itu di luar komponen yang wajib itu boleh ya teman-teman, seperti itu. Terus ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Jadi itu
bisa dimodifikasi ya CP dan ATP-nya itu sesuai karakteristik murid, terus sesuai dengan kurikulum. Kan pasti itu kurikulum berubah-ubah ya, apalagi yang tadinya kurikulum 2013 sekarang kurikulum Merdeka atau Kumar dan profil pelajar Pancasila seperti itu. Yang kedua ada menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi guru itu bisa menyusun desain pembelajaran itu yang efektif seperti itu. Yang ketiga ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat ada pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi pembelajarannya itu dirancang sesuai dengan konteksnya siswa atau bisa dirancang sesuai dengan lingkungan dan budayanya peserta didik seperti itu. Yang terakhir ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Terus ada hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik muridnya? Terus yang ketiga ada apakah sarana dan prasarannya itu tersedia di sekolah? Terus yang keempat itu adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Jadi itu hal yang perlu diperhatikan saat ingin memodifikasi bahan ajar ya. Misal kalau kita mau memodifikasi bahan ajar, kalau misal di sekolahannya itu tidak ada sarana dan prasarana yang kita mau, ya itu harusnya uh, guru itu berarti tidak bisa atau gimana ya, tidak bisa memodifikasi, bukan tidak bisa sih, lebih tepatnya tidak ya seperti itulah pokoknya. Pokoknya harus memodifikasi modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya ya teman-teman, seperti itu. Terus ada contoh modifikasi modul ajar. Ini seperti sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku, peserta didik diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Terus, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen yang relevan. Terus ada paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu adalah yang pertama itu sekolah diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi sekolah itu diberikan keleluasan ya untuk membuat asesmennya sendiri. Terus lalu ada khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, terus ada uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Yang selanjutnya itu ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ya teman-teman. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa dimodifikasi lagi seperti itu. Terus ada terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Selanjutnya ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Seperti itu. Terus ada asesmen awal pembelajaran. Yang pertama itu ada asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi asesmen awal itu dilakukan itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang nanti hasilnya itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik.
Yang selanjutnya itu ada pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, itu dapat berubah satu atau beberapa TP ya, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Selanjutnya itu, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga maksudnya, lalu ada riwayat tumbuh kembang dan lain-lain sebagainya. Lalu ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran sendiri merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik peserta didik, terus ada pendidik juga dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lalu ada asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmennya sendiri, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable ya, untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Selanjutnya ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang selanjutnya ada hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu ada alur asesmen. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensinya. Yang kedua ada merancang indikator. Merancang indikator ini berarti memastikan ke dalam tujuan membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat ada menyiapkan alat ukur atau instrumen atau rubriknya ya. Berarti setiap penilaian itu ada rubriknya. Yang kelima itu ada menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Jadi di dalam lembar kerja peserta didik itu harus ada instruksi cara mengerjakannya ya, seperti itu. Lalu ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada menyusun rapor. Terus ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran ya. Seperti yang tertera di layar, seperti ini. Yang pertama itu ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Nah, assessment as learning itu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu ada asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang terakhir itu ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Asesmen untuk evaluasi pada akhir pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jadi ada dua asesmen formatif ya, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Dan sumatif itu ada assessment of learning. Nah, perbedaan asesmen as and for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik dari pengalamannya untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya.
Penilai diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik itu sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sebagai sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Jadi seharusnya itu asesmen formatif itu lebih penting ya daripada asesmen sumatif seperti itu. Lalu ada jenis asesmen. Seperti yang tadi ya, di sini ada asesmen formatif itu seperti asesmen as learning, terus ada asesmen for learning. Terus yang asesmen sumatif itu ada asesmen of learning. Selanjutnya itu ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada produk. Yang produk itu berarti mengembangkan kreativitas pada peserta didik. Yang selanjutnya itu meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Selanjutnya itu ada tes lisan. Tes lisan itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Yang selanjutnya itu ada presentasi. Presentasi itu berarti mampu siswa itu diharapkan mampu mengembangkan kemampuan komunikasinya. Terus ada belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Terus ada drama. Siswa itu dari asesmen formatif dan sumatif itu dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seninya. Lalu ada belajar bekerja sama, berkomunikasi serta berpikir kritis. Selanjutnya ada selanjutnya ada diskusi kelas. Yang pertama itu ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Jadi asesmen formatif itu mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi antar siswa. Lalu ada belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Lalu ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Lalu ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Terus yang selanjutnya itu ada tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Selanjutnya ada pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Lalu ada pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Ya, seperti yang tertera di layar ini ya. Yang pertama itu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dihendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir semester ya biasanya. Terus lalu ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa kinerja, performa produk, performa proyek, dan portofolio. Maupun bisa pendidik menggunakan tes. Selanjutnya itu ada hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Jadi
guru itu harus mempunyai rubrik penilaiannya sendiri seperti itu. Terus ada pengembangan bahan ajar. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu, yang pertama itu kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Terus ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar yang relevan lainnya. Terus ada sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Lalu ada bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan cetak dan bahan ajar non-cetak. Di sini ada contoh penyesuaian lingkup pembelajaran ya. Yang pertama itu peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Nah, hal penting lain yang harus diperhatikan sebentar ya, Pak, ini sebentar. Yang selanjutnya itu ada peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Lalu peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, hal yang penting lain yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar adalah bisa menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.